Pada kesempatan video kali ini, aku ingin lebih membahas dan menyoroti bagaimana pandanganku sejauh ini terhadap Bleach. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, terlebih dahulu aku ingin sedikit membuka latar belakangku sebagai penikmat anime dan manga. Jujur, bila dibandingkan disuruh milih baca manga atau nonton anime, aku lebih antusias untuk nonton anime. Kalaupun baca manga, itu karena sudah tidak sabar untuk melihat kelanjutan dari serial animenya. Bukan karena manja atau apa, karena memang basicku di kehidupan nyata ini adalah orang yang suka dan gemar bikin film-film pendek. Aku suka sekali untuk mempelajari unsur-unsur yang berbau audiovisual. Entah itu film, video klip, sketsa, animasi, atau apapun itu yang berhubungan dengan sinematografi dan sound design. Terlebih, kalau kita ingin menganalisa anime dan manga, sudah pasti anime detailnya lebih banyak untuk dibedah bila dibandingkan dengan manga. Selain dari cerita, karakter, dan penggambaran, anime memiliki sesuatu yang lebih kaya untuk dibedah. Semisal dari grafisnya, sinematografi, movement kamera, musik scoring, sound effect, dan lain sebagainya. Dan tentu saja, semua itu harus memiliki koneksi untuk mendapatkan sebuah kemasan terbaik yang akan menimbulkan kesan dramatis pada cerita di animenya. Lalu, kenapa sekarang di sini aku malah bahas anime, bukannya bahas film? Untuk menjawab pertanyaan itu, biar ku tegaskan bahwa untuk mempelajari film making ataupun video making, kita tidak melulu terpaku pada film-film di layar lebar. Mau itu sinetron, sitcom, animasi, semuanya harus dimakan. Maksudnya, di sini kita harus bisa membedah dan menilai apa yang jadi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing jenis tontonan itu. Dikarenakan film merupakan tontonan berat, jadinya aku lebih menikmati anime sebagai penunjang untuk hiburan dan pembelajaran sekaligus ya membuat konten. Selain itu, kalau kalian perhatikan, dalam anime kita juga disuguhkan dengan storyboard yang sudah dirancang. Ada shortlist yang bisa dipelajari. Bahkan menurutku, pergerakan kamera di anime lebih kaya karena bisa dimainkan oleh si penggambar. Makanya ada beberapa adegan film yang terinspirasi dari angle anime ini. Contohnya seperti adegan di film Inception yang terinspirasi dari anime berjudul Paprika. Tampilannya bisa kalian lihat pada video ini. Jadi untuk itu, khusus pada video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan lebih membahas Bleach dari sudut pandang anime. Karena itu selaras dengan basic teknis audiovisual yang selama ini telah kupelajari. Semua orang pasti setuju bahwa Bleach memiliki keunggulan yang lebih dari sisi desain karakter bila dibandingkan dengan anime lain. Bagaimanapun karakter yang telah digambar oleh Kubo, hampir semuanya memiliki kesan yang sangat keren. Mau itu protagonis, antagonis, atau bahkan peran pendukung pun selalu digambar oleh Kubo dengan sangat berkarakter. Dari warna rambut saja, terkadang kita bisa menilai dia itu memiliki karakter seperti apa dan itu selalu ada analoginya. Semisal contohnya, sang karakter utama Kurosaki Ichigo. Di sini Ichigo diberi rambut warna oranye, yang mana kita tahu rambut oranye ini selalu identik dengan karakter-karakter yang cukup nakal, temperamen, dan sangat keras kepala. Seperti Uzumaki Naruto di anime Naruto, Kano Kyosuke di anime Hungry Heart Wild Striker, Shoyo Hinata di anime Haikyuu, dan ya lain sebagainya. Ada juga contoh lainnya yaitu Toshiro Hitsugaya yang diberi rambut warna putih. Analogi ini mengacu pada sebuah istilah, mau sebersih apapun warna putih, jika ada satu noda yang menempel padanya, tetap saja itu akan terlihat kotor. Persis seperti Hitsugaya yang terlihat masih polos, suci, bersifat dingin, tapi gampang panasan dan emosian. Selain dari warna rambut dan desain karakternya yang bisa dibilang sangat elegan, Tite Kubo selalu memberikan ciri khas bagi beberapa kelompok yang ada di dunia Bleach. Seperti kelompok Shinigami yang memiliki nuansa budaya Jepang, kelompok Espada dengan tampilan ala Spanyolnya, Execution dengan nuansa Amerika, dan juga Stand Leader yang memiliki kesan seperti orang-orang Jerman. Tidak cuma secara fisik, tapi dari skill dan teknik yang mereka miliki pun berbeda-beda. Dari mulai Bankai, Resurrection, Fullbring, Full Standing. Menurutku hal itu sangat membantu kita sebagai penonton untuk mengingat siapa saja karakter-karakter yang terlibat. Kemudian hal lain yang kusuka dari pengembangan karakter Bleach ini adalah ketika seorang karakter akan menunjukkan evolusi kekuatannya.
Seperti contohnya dalam pelepasan Bankai. Dalam setiap pelepasannya itu akan selalu diikuti dengan aransemen musik dan atmosfer yang sesuai, sehingga menjadikan karakter tersebut seolah diberi panggung untuk membuatnya terlihat lebih dan lebih keren lagi. Bankai. 散れ、千本桜影吉。Apalagi setiap karakter ataupun kelompok dalam Bleach ini selalu memiliki motif yang bisa mempengaruhi kedalaman cerita, sehingga membingungkan kita semua untuk membedakan dia baik ataukah jahat. Seperti kasus yang terjadi dengan Aizen dan Yuhava. Mungkin di satu sisi kita akan menilai mereka ini sangat jahat, tapi di sisi lain apa yang selama ini mereka perbuat ternyata ada baiknya juga. Di samping itu, Kurosaki Ichigo sebagai karakter utama, meski dia memiliki kekurangan dari segi teknik dan serangan, yang mana kita tahu cuman ada 3 teknik kuat yang sudah dikeluarkannya, yaitu Getsuga Tensho, Getsuga Jujutsu, dan Grand Rei Shero. Tapi di luar dari itu, Ichigo punya hal lain untuk bisa memaksimalkan perannya agar disukai oleh para penonton, yaitu salah satunya dengan cara memperbanyak evolusi dari penampilannya. Dan setiap evolusinya itu juga selalu diikuti dengan peningkatan kekuatan baik itu serangan maupun kecepatan. Konsep seperti ini memang sering terjadi pada anime lain khususnya shonen. Dan tak usah dipungkiri lagi bahwa konsep seperti ini banyak sekali digemari oleh semua orang. Semisal pada anime Dragon Ball, tentu kita sangat antusias dengan perubahan wujud Super Saiyan-nya. Ada Saiyan 1, Saiyan 2, Saiyan 3, bahkan ada juga mode penggabungan atau fusion. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi, di dalam dunia Bleach, kita tidak melulu terpaku pada Ichigo sebagai karakter utama saja. Terbukti banyak sekali para penggemar yang mengidolakan karakter lain selain Ichigo. Sebut saja seperti Zaraki, Hirako, Aizen, Ulquiorra, Grimmjow, Urahara, Mayuri, dan beberapa karakter lain yang memiliki karismanya sendiri. Jadi di sini menurutku dalam pengemasan karakter, sang mangaka Tite Kubo telah berhasil menyajikan berbagai karakter unik yang memiliki kesan berbeda. Sehingga ketika ada satu karakter yang kurang dan tidak begitu disenangi, Tite Kubo bisa menampilkan karakter lainnya yang dapat menutupi kekurangan itu. Sekarang kita akan berbicara mengenai cerita yang ada di dalam Bleach. Mungkin semua orang merasa bahwa Bleach ini memiliki cerita yang tidak begitu bagus bila dibandingkan dengan anime terkenal lainnya. Hal itu dikarenakan masih banyaknya misteri atau plot hole yang belum terungkap sampai saat ini. Ditambah Bleach dirasa terlalu sering menggunakan alur cerita yang kejadiannya hampir sama, seperti pada peristiwa dalam upaya menyelamatkan Rukia dan Orihime. Meskipun hal itu sebenarnya berbeda konteks dari bab Soul Society dan juga bab Arrancar. Tapi kalau menurutku sendiri, dilihat dari bagaimana cerita Bleach ini bisa diterima oleh publik dan banyak yang suka adalah karena pertama, Bleach memiliki dasar cerita yang kuat. Maksudnya secara keseluruhan kita tahu Bleach memiliki background cerita yang berlatar seputar alam gaib. Dan berbicara alam gaib, sebagian dari kita, entah itu berdasarkan tradisi ataupun agama, tentunya meyakini adanya kehidupan di luar sana. Oleh karena itu, ketika Bleach memunculkan karakter-karakter yang sifatnya fantasi, kita akan dengan mudah mengartikan karakter tersebut dengan apa yang kita yakini. Seperti Shinigami yang kita analogikan sebagai sosok malaikat, Hollow dianalogikan sebagai roh penampakan jin ataupun iblis, begitu juga dengan beberapa tempat. Hoikomundo yang dianalogikan sebagai istananya para jin, Soul Society yang bisa dianalogikan sebagai surga, atau ada juga yang mengaitkannya dengan sebuah tatanan negara. Makanya di sini aku berkesimpulan bahwa mau seaneh apapun kejadian ataupun cerita yang terjadi di Bleach, bagi orang yang ngikutin dari awal pasti akan dengan mudah menerimanya. Hal itu dikarenakan mereka yang percaya akan alam gaib pasti akan memaklumi semua keanehan tersebut. Mau itu dia bisa terbang, dia bisa bereinkarnasi, atau dia bisa menghilang sesuka hati. Selama kejadian tersebut berada di alam gaib, mereka pasti akan menerimanya. Lalu yang kedua, Bleach ini memiliki pembawaan cerita yang epik dan elegan.
Kalau kalian perhatikan, dari setiap dialog yang muncul di dalam Bleach, terkadang kita menemukan beberapa dialog yang memiliki makna lebih dari satu. Kata-kata yang dipakainya itu selalu tertutup dan tidak vulgar untuk disebutkan. Setiap kalimat yang disampaikannya pun terkadang tidak begitu frontal dan seringkali memakai istilah-istilah yang menyinggung lawan bicaranya. Menurutku, hal itu mungkin bertujuan untuk menutupi plot twist yang akan terjadi di waktu mendatang, atau bisa saja untuk membawa para penonton agar bisa mendalami kedalaman cerita. Yang mana kita tahu, dalam setiap permasalahan, Bleach memang selalu menawarkan kesan yang begitu dalam meskipun hal itu sebenarnya sangat remeh untuk dikatakan. Kimi ga ashita hebi to nari, hito o kurai hajimeru to shite, hito o kuratta sono kuchi de, boku o aisu to終えたとして、僕は果たして今日と同じように君を愛すと言えるだろうか。 Makanya selain dari penggambaran karakter, satu lagi yang ku respect dan ku suka dari Bleach ini adalah dari penulisan skenarionya. Jujur, aku suka sekali dengan gaya bahasa yang dibawakan Bleach. Gaya bahasanya yang beragam dan seringkali memunculkan kata-kata sarkas dan intimidatif membuat kesan ketika kita menonton Bleach seperti kita sedang nonton film layar lebar. Dan sebenarnya kalau coba ku amati, pemakaian gaya bahasa yang katakanlah seperti gaya-gaya majas atau hiperbola ini memiliki resiko dan kelebihannya sendiri. Kalau dari segi resiko, kemungkinan besar penonton yang tidak mampu menerjemahkan gaya bahasanya akan menganggap bahwa Bleach memiliki banyak sekali plot hole. Sedangkan dari segi kelebihannya, Bleach akan bisa memaksimalkan karakter-karakter keren tadi agar dapat menyampaikan dialognya secara elegan. Dan bisa kalian lihat sendiri, Bleach ini lebih condong kemana. Kemudian yang ketiga, Bleach memiliki kemasan pertarungan yang epik disertai musik dan atmosfer yang selalu terngiang-ngiang. Namun sebelum itu, aku ingin sedikit berbicara mengenai tampilan anime dan grafisnya dulu. Menurutku, grafis anime Bleach bisa dikatakan cukup bagus pada zaman itu, yang mana belum masuk penggambaran anime secara CGI ataupun teknologi-teknologi canggih lainnya. Kemudian secara storyboard juga cukup masuk akal mengingat dari pengambilan angle kamera tidak begitu banyak yang menyimpang. Dia bisa memaksimalkan kontinuitas dari shot satu ke shot yang lain. Dia juga selalu memperhatikan point of view-nya. Misal ketika gambar close up, karakter A ada di sebelah kanan, lalu ketika gambar selanjutnya long shoot, maka si karakter A juga tetap berada di sebelah kanan. Itu menandakan bahwa pihak pembuat animasi sangat menjaga kestabilan tampilan agar mata penonton tidak mudah lelah. Next, kita balik lagi pada poin pertarungan-pertarungan epik yang selama ini telah disajikan di anime Bleach. Dari banyaknya pertarungan, mungkin bisa dihitung beberapa pertarungan yang dirasa sangat epik dan begitu kerasa rivalitasnya. Sebut saja contohnya seperti Ichigo versus Grimmjow, Ichigo versus Ulquiorra, dan juga Aizen versus Gote 13. Dari semua pertarungan itu, tentu kita sangat menyadari betul selain dari desain karakter dan rivalitas yang mereka ciptakan, terdapat unsur lain yang membuat pertarungannya itu semakin menarik dan terlihat sangat epik. Ya, apalagi kalau bukan karena musik yang dimainkan ketika kedua karakter tersebut bertarung. Musik atau backsoundnya itu selalu membawa nuansa dari masing-masing karakter. Apalagi kita ingat betul ketika Aizen berhasil membantai para anggota Gote 13 beserta para Vizard. Semua orang pasti setuju itu merupakan momen yang sulit untuk dilupakan. Aura kehebatan dan kemengisan Aizen begitu kerasa saat itu. Dari musik yang dibawakannya pun tidak asal dimainkan, mereka tahu nada-nada yang pas untuk diselaraskan dengan adegan atau kejadian yang terjadi. Memang kita tahu soundtrack-soundtrack yang dimiliki Bleach ini selalu membuat orang ketagihan saat mendengarnya. Oleh karena itu, aku sangat kagum dan suka pada sang penciptanya, Shiro Sagisu. Menurutku sebagai komposer, dia sangat pandai dalam menciptakan karakter lewat musik-musiknya. Dia tahu karakter apa yang cocok untuk merealisasikan anime Bleach. Dan dengan mengedepankan genre rock, Shiro Sagisu berhasil memberikan kesan yang pas dalam mendramatisasi cerita Bleach. Berdasarkan apa yang telah kupaparkan sejauh ini, dari mulai kelebihan dan kelemahan Bleach, di sini aku menyimpulkan bahwa sesuai dengan seleraku, Bleach telah berhasil mengantarkan sudut pandangku tentang sinematografi yang dirasa sangat epik dan elegan.
Walau memiliki kekurangan dari jalan cerita dan banyaknya misteri yang belum terungkap, tapi Bleach telah memberikan sebuah kemasan yang sangat keren dan elegan untuk ditonton. Kalau dibilang sinematik, sangatlah sinematik dan sangat jauh berbeda dengan kata sinetron. Selain itu, menurutku anime yang bisa dikatakan terbaik adalah anime yang bisa dikenang dan diingat serta memiliki ciri khas dan karakternya sendiri. Seperti Bleach yang identik dengan kata Shinigami dan Bankai, ada juga Naruto dengan kata Chakra dan ninjanya, One Piece dengan buah iblis dan bajak lautnya, HXH dengan kata Nen dan Hunternya. Kemudian ada beberapa anime lain khususnya shonen yang memiliki identitas dan cita rasanya sendiri. Dan di sini Bleach juga telah berhasil memberikan semua itu, sehingga ketika kalian menonton Bleach, mau itu pertama kali ataupun untuk kesekian kalinya, kalian masih bisa merasakan vibe atau atmosfer yang disajikan di dalam animenya. Oke, sebagai penutup dari apa yang sejauh ini telah kujelaskan, di sini aku ingin mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa anime lain yang kusuka selain daripada Bleach. Dan menurutku anime-anime baru yang kusuka ini punya potensi untuk bisa menemukan identitas dan ciri khasnya dalam menyajikan sebuah tontonan di masa mendatang. Seperti halnya Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, dan juga Black Clover. Ketiga anime ini menurutku punya kans dalam membangun karakter dunianya sendiri. Jujutsu Kaisen dengan kutukannya dan memiliki nuansa sadistik yang dipadukan dengan gaya hip-hop, sedangkan Demon Slayer dengan pemburu iblisnya yang begitu kental akan unsur gore dan unsur-unsur Japanisnya. Dan juga Black Clover dengan dunia sihirnya yang dirasa punya peluang untuk bisa menyamai Fairy Tail dalam hal popularitas. Mungkin kedepannya, jika ada kesempatan aku juga ingin sedikit membahas tentang beberapa anime-anime tersebut. Semoga saja nantinya kalian suka dan bisa support. So, untuk pembahasan kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.